Sungguh Tuhan, Engkaulah harapan di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami sembah Tuhan. Engkau hanya satu-satunya Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami yakin dan percaya ini semua karena bukti kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang luar biasa. Tidak ada satu hal yang penting dalam hidup ini selain meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib telah Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, Engkaulah yang layak ditinggikan, Engkaulah yang layak diagungkan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami, sucikan pikiran hati kami supaya kehidupan kami terfokus kepada firman-Mu Tuhan. Segala pengaruh, segala godaan untuk kami memperhatikan yang lain selain firman-Mu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami hanya mau fokus pada firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, terlebih lagi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan firman-Mu yang berkuasa, meneguhkan, menguatkan, menasihati kami untuk semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Shalom. Haleluya, setiap kita diberkati Tuhan, amin. Haleluya, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ya, hari ini kalau kita boleh ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Amin, saudara. Ya, tidak ada orang yang bisa mampu ya sampai hari ini kalau tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak yang kasih Tuhan, hari ini saya bersyukur atas kasih karunia Tuhan Yesus. Saya dianugerahi dan dipercayakan untuk melayani Bapak dan Ibu Saudara semua di tempat ini, melayani kebenaran firman Tuhan. Ini adalah anugerah yang sangat indah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Saudara yang kasih Tuhan, ya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin sudah tidak asing lagi ya saya, Bapak Ibu. Ya, semuanya sudah kenal sama saya. Ya, saya Pak Ayub yang menggembalakan GBI, Pos PI GBI Lewi Karanganyar, Bapak Ibu kasih Tuhan. Baik Bapak kasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Tawarik. Ya. Firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Yang belum ketemu jangan buru-buru katakan amin, nanti bingung. Ya. 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita baca berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat 1, ayat ganjilnya dan Bapak Ibu ayat genapnya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Judulnya di sana adalah Sisak menyerang Yerusalem. Ya, firman Tuhan katakan, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia tidak terhitung banyaknya.
Nabi Semaya datang kepada Rehabiam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka, aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Maka majulah Sisak raja Mesir itu menyerang Yerusalem, ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampasnya, ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya adalah tetaplah setia kepada Allah. Tetaplah setia kepada Allah. Ya, boleh katakan kanan kirinya, bilang tetap setia kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mau belajar dari kehidupan namanya Rehabeam. Ya, Rehabeam ini adalah salah satu raja bangsa Israel, Bapak Ibu Tuhan. Ya, kita tahu kalau Israel itu punya raja yang pertama namanya siapa Bapak Ibu? Raja pertama Israel, Saul. Yang kedua, Daud. Dan yang ketiga, Salomo. Dan yang selanjutnya ini adalah Rehabeam, anaknya Salomo. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi pada zaman Rehabeam ini, ya, kerajaan Israel itu sudah menjadi pecah, Bapak Ibu Tuhan. Tidak menjadi satu kesatuan lagi. Tidak lagi menjadi satu kerajaan seperti pada waktu Saul, pada waktu Daud, dan pada waktu Salomo. Kenapa bangsa Israel itu pecah? Ya, karena ini akibat dari ketidaksetiaan Salomo kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata bahwa akan mengoyakkan kerajaan Israel menjadi dua, saudara. Dan kerajaan Israel itu dibagi dua, ya. Yang satu itu adalah kerajaan Yehuda dan satu disebut kerajaan Israel, ya. Dan keturunan Daud ini, saudara, yang punya garis keturunan Daud ini, dia memimpin kerajaan Yehuda. Ya, ini adalah raja pertama setelah Salomo, ya, setelah kerajaan itu pecah, yaitu dipimpin oleh namanya Rehabeam. Coba bayangkan saja, Rehabeam ini bukan raja yang memerintah seluruh Israel, tetapi hanya sebagian kecil daripada orang Israel. Ya, sedangkan sebagian besar itu dipimpin lagi sama raja yang lain namanya Yerobeam, namanya hampir-hampir sama, saudara yang kasih Tuhan, ya. Tapi dia bukan dari keturunan atau garis keturunannya Raja Daud. Ya, kita mau belajar, saudara yang kasih Tuhan, ya. Ketika pecah, Bapak yang kasih Tuhan, Rehabeam ini menerima warisan tata kerajaan dari Salomo. Dia ingin mempersatukan, ya, ingin mempersatukan seluruh Israel. Tetapi dengan apa? Dengan berperang, mau merebut Israel yang lain. Tetapi Tuhan berfirman kepada Rehabeam melalui nabi yang diutus supaya mereka tidak berperang, tidak merebut Israel yang lain. Dibiarkan. Biarkan di Rehabeam tetap memimpin, ya, kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda itu terdiri dari suku Yehuda dan Benyamin, Bapak Tuhan. Hanya dua suku saja yang dipimpin Rehabeam. Jadi kekuatannya kecil, saudara. Ya, kekuatannya tidak seberapa kalau dibanding dengan Israel yang lain. Karena kita tahu bahwa Israel itu ada 12 suku, ya, yang 10 suku dipimpin raja. Artinya Rehabeam ini pernah mengalami keadaan yang kecil, saudara, yang tidak kuat, ya.
Sebagai kerajaan, ini adalah sebagai kerajaan yang kecil, yang tidak kuat, ya, yang tidak kokoh, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi di awal-awal kepemimpinan Rehabiam ini, dia mengutamakan Tuhan. Dia mengutamakan firman Tuhan di dalam hidupnya. Dia mau dengar, dia mau memperhatikan dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan di dalam hidupnya. Memang di garis keturunan kerajaan yang dipimpin garis keturunan Daud ini, mereka cenderung untuk beribadah kepada Tuhan. Sedangkan Israel yang kebanyakan itu beribadah kepada Allah lain. Sehingga Israel yang dipimpin oleh Yerobeam itu yang punya kerinduan dan kehausan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dia berbalik dan dia bergabung sama kerajaan Yehuda, saudara yang kasih Tuhan. Jadi selain suku Yehuda dan suku Benyamin, ada suku-suku yang lain yang turut datang dan mendukung kerajaan Rehabiam ini. Saudara yang kasih Tuhan. Kita perhatikan ayat 1, saudara. Ya. Di sini katakan begini, Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, saudara. Ya, kita dari firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bagaimana ketika pada waktu Rehabiam ini masih lemah, masih belum bisa apa-apa. Dia merasa kerajaannya itu adalah kerajaan yang kecil, yang tidak kuat, saudara. Dia selalu mengandalkan Tuhan, dia setia beribadah kepada Tuhan, selalu memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan di dalam hidupnya, saudara yang kasih Tuhan. Dan akibatnya karena dia hidup di dalam takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam kehidupannya. Hidupnya diberkati, saudara. Hidupnya diberkati, Tuhan angkat, Tuhan buat kerajaannya menjadi kokoh, menjadi teguh, saudara. Tetapi kita sangat heran melihat apa yang dilakukan oleh Rehabiam ini bersama bangsa Israel yang lain, saudara. Apa yang mereka lakukan setelah mereka diberkati, setelah mereka kuat di dalam hidupnya. Ya, mereka dikatakan apa? Mereka meninggalkan hukum Tuhan. Ya, mereka meninggalkan hukum Tuhan. Itu berarti bahwa tidak lagi mereka memperhatikan, tidak lagi mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Artinya mereka telah meninggalkan Tuhan di dalam hidupnya. Artinya mereka sudah tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada kesombongan di dalam hidupnya, saudara. Dia merasa kuat, dia merasa hebat, dia merasa bahwa kerajaannya sudah teguh, ya. Tidak perlu lagi Tuhan. Ya, tidak perlu lagi dia meminta-minta belas kasihan Tuhan. Dia merasa kuat, dia bisa melindungi kerajaannya. Dia merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa melawan kerajaannya, tidak bisa menghancurkan kerajaannya. Dia pikir sudah aman, saudara, dan dia tidak perlu Tuhan. Dia melupakan kebaikan Tuhan, dia melupakan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi apa akibatnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Kita akan melihat bagaimana Tuhan ingin membuktikan bahwa kekuatan manusia itu tidak ada apa-apanya. Kesombongan manusia itu tidak ada artinya di mata Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, sekalipun Rehabiam merasa kuat, saudara, dengan segala yang dimilikinya, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada artinya. Ketika seseorang sudah menyombongkan diri, ketika seseorang sudah meninggalkan Tuhan, sudah merasa tidak perlu Tuhan, Tuhan itu bisa menghancurkan dalam sekejap, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi dia juga Allah yang sanggup mengangkat, saudara. Dia Allah yang sanggup memberkati, Allah yang sanggup mengangkat kehidupan seseorang. Tetapi dia juga bisa dalam sekejap bisa menghancurkan kehidupan seseorang, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi itu tergantung bagaimana sikap hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup ini, saudara ya. Kita jangan meniru apa yang dilakukan oleh Rehabiam. Jangan meniru sikap bangsa Israel ini. Yang ketika diberkati Tuhan, dia melupakan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ketika mereka masih kecil, ketika mereka masih lemah, mereka berteriak kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta berkat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika diberkati Tuhan, menjadi kuat, dia melupakan
Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi Rehabiam ini. Ayat 2 Bapak yang kasih Tuhan, ini hal-hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Rehabiam dan bangsa Yehuda, bahwa Allah itu sanggup, ya, bahwa Allah itu sanggup menghancurkan kesombongannya, saudara. Maaf Bapak Ibu, saya minum dulu ya. Ini katakan ayat 2, tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabiam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda. Sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Ini adalah kekuatan yang tidak pernah dibayangkan oleh Rehabiam, bahwa Tuhan itu sanggup menjatuhkan dia dengan sangat mudah, saudara. Makanya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Allah yang luar biasa. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup menandingi kuasa yang dimiliki Tuhan. Amin. Oleh karena itu tidak selayaknya ya manusia menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Tuhan membenci orang congkak. Tuhan membenci orang yang sombong, saudara. Tetapi Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Ya, Tuhan akan menjatuhkan orang yang congkak, tetapi Tuhan akan mengangkat orang yang rendah hati, saudara. Ketika Rehabiam rendah hati, dia diangkat Tuhan sedemikian rupa. Tetapi ketika dia mulai congkak, mulai sombong, dan dia membanggakan diri di hadapan Tuhan, dia jatuhkan, saudara. Dengan kekuatan yang tidak pernah dia bayangkan. Ada kekuatan besar yang Tuhan gerakan, saudara. Yaitu Raja Sisak dan segala pasukannya yang begitu luar biasa. Ya, dan kekuatan Sisak ini menundukkan dan merebut kota-kota, benteng-benteng, saudara. Kota-kota Yehuda bahkan sampai hampir Yerusalem itu menjadi pusatnya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ketika mengalami hal ini, saudara, ketika mengalami apa yang akibat dosa Rehabiam ini, saudara, ada nabi Tuhan, saya katakan, ada nabi Tuhan yang namanya Semaya datang kepada Rehabiam dan kepada pemimpin-pemimpin Yehuda, ya, supaya menunjukkan dosa mereka yang telah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka diperingatkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka menyadari akan kesalahannya, mereka menyadari akan dosanya, dan mereka menyatakan penyesalannya dan menyatakan pertobatan di hadapan Tuhan. Mereka berdoa minta ampun sama Tuhan, saudara. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika seseorang meninggalkan Tuhan, saudara, memang ketika seseorang itu datang kepada Tuhan, kasih karunia selalu terbuka. Memang diampuni, saudara. Tetapi konsekuensinya ada, saudara. Oleh karena itu, saya mau katakan di tempat ini, bagi kita semua, anak-anak Tuhan, jemaat, ya, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemimpin, ya, yang Tuhan anugerahi, kita bisa memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita tidak setia kepada Tuhan. Karena apa? Kita akan mengalami kerugian yang sangat-sangat mahal yang harus kita tanggung, saudara. Kita lihat, saudara yang kasih ini. Di sini memang ada satu penyesalan yang dilakukan oleh Rehabiam dan pemimpin, dan mereka menyatakan pertobatannya. Tetapi apa yang mereka telah lakukan itu tetap mendatangkan sesuatu yang harus mereka tanggung, saudara. Ya, kita baca lagi, perhatikan firman Tuhan ayat 5. Nabi Semaya datang kepada Rehabiam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Artinya mereka menyadari akan kesalahan, akan dosa yang ditegur, yang dinyatakan oleh nabi ini. Saudara yang kasih Tuhan, mereka menyadari
Ayat 7, ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya. Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan ke atas Yerusalem dengan perantaran Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, memang Tuhan ya kemarahannya ya, kehangatan kemarahan Tuhan menjadi reda dan tidak akan memusnahkan ya bangsa Yehuda, saudara. Tetapi mereka tetap Tuhan izinkan dikuasai, ditundukkan oleh kerajaan kuasa Sisak, saudara. Supaya apa? Supaya mereka benar-benar ngerti, memahami, bisa merasakan bahwa ada perbedaan. Kalau engkau hidup di luar Tuhan, engkau hidup meninggalkan Tuhan, dengan hidup setia kepada Tuhan, ya kamu bisa merasakan akan perbedaannya itu, saudara. Ya, bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan dengan hidup di luar kasih karunia Tuhan, tentunya sangat berbeda, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, Bapak yang kasih Tuhan, jangan pernah kita ada dalam hati kita untuk coba-coba meninggalkan Tuhan, untuk coba-coba tidak setia sama Tuhan. Ya, jangan coba-coba untuk tinggalkan pelayanan, jangan coba-coba lebih lagi meninggalkan iman saudara kepada Tuhan dari Tuhan, saudara. Karena apa yang kau akan lakukan, kalau engkau melakukan itu, engkau akan menerima sesuatu dalam hidupmu. Ada kuk yang Tuhan izinkan untuk kita tanggung, saudara. Ya, kita lihat, saudara, di ayat 9 ini yang terakhir. Ya, maka majulah Sisak raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai emas yang dibuat Salomo. Saudara yang kasih Tuhan, ya, bangsa Israel punya rumah Tuhan. Dan di dalam rumah Tuhan itu ada perkakas-perkakas yang sangat mahal yang dibuat oleh Salomo, yang dipersiapkan oleh Daud dan dibuat oleh Salomo, saudara yang kasih Tuhan. Begitu megah rumah Tuhan itu, ya, dan betapa kaya ya kerajaan ini, berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi kerajaan Yehuda. Tetapi apa? Tuhan izinkan semua yang mereka miliki dirampas oleh bangsa lain. Ya, apa yang ada di dalam perbendaharaan rumah Tuhan dirampas, dibawa oleh bangsa lain, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, apa yang ada di perbendaharaan istana, di dalam perbendaharaan kerajaan dirampas, saudara. Mereka habis-habisan, saudara. Ya, habis-habisan. Oleh karena apa? Karena apa yang mereka sudah lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap menyatakan kasih karunia-Nya dengan tidak memusnahkan mereka. Tetapi Tuhan tetap mengizinkan, ya, ada sesuatu yang harus mereka rasakan, kerugian yang harus mereka rasakan. Bapak yang kasih Tuhan, setiap kita, saudara, yang ada di dalam Tuhan, sudah menyatakan bertobat, saudara. Kita sudah memberi hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibaptis, saudara. Dan kita mau belajar menjadi murid Tuhan. Ketika kita sudah setia untuk mengikut Tuhan, jangan coba-coba untuk tinggalkan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih, jangan pernah. Karena apa? Kita akan menanggung satu konsekuensi yang sangat merugikan hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan main-main dengan dosa. Ya, dengan dosa apapun. Kalau Yerobiam ini dia bermain-main dengan dosa kesombongannya, dia meninggalkan Tuhan. Ada banyak dosa, ya. Ya, ada orang yang mengaku anak Tuhan tetapi dia main-main dengan dosa, perzinahan. Akhirnya apa? Sekalipun dia datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, memang Tuhan selalu terbuka kasih karunia-Nya untuk mengampuni dosa, saudara. Tetapi akibatnya apa? Ketika seseorang yang sudah berkeluarga, suami mencoba untuk berzina, ya, melakukan perzinahan, akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangganya akan ada masalah. Hubungan suami istri akan bermasalah, hubungan dengan anak akan bermasalah, dan itu membutuhkan pemulihan yang tidak mudah, saudara. Oleh karena itu, jangan coba-coba
Ya, jangan coba-coba kita tinggalkan Tuhan, jangan coba-coba kita main-main dengan dosa, saudara. Jadi jangan kita beranggapan, oh Tuhan kita itu baik, kalau saya berdosa pasti Tuhan ampuni. Ya, saudara. Tetapi akibat dosa, ya, itu akan tetap kita rasakan, saudara. Ada anak Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, ketika ada masalah, ada pergumulan, dia bukan lari sama Tuhan, bukan semakin menguatkan imannya kepada Tuhan, tetapi dia masuk dalam pergaulan bebas, masuk ke dalam free sex, kepada narkoba dan sebagainya. Ketika mereka datang sama Tuhan, minta ampun, menyadari memang Tuhan ampuni, tetapi ada hal-hal yang akan terus ditanggung, saudara. Contohnya, saudara, saya punya teman ini. Teman pelayanan, saudara. Ya, sebelum dia melayani, dia hidup dalam dosa, saudara. Ya, dia dosanya apa? Dia memakai narkoba, saudara. Ya, main narkoba. Dia punya istri, istrinya itu diterlantarkan. Semua apa yang dimiliki dalam keluarga itu dijual dan sebagainya. Akhirnya apa? Mengakibatkan penderitaan dalam keluarga itu. Istrinya menderita, anak-anaknya menderita, saudara. Tetapi ketika suami ini dijamah oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dia bertobat, dia datang minta ampun sama Tuhan. Ya, setelah minta ampun sama Tuhan, Tuhan buka kasih karunia-Nya, dia diampuni dosanya, dia bisa melayani Tuhan. Tetapi apa? Efek dari dosa yang diperbuatnya itu dia tetap rasakan sampai akhir hidupnya, saudara. Dia bisa melayani, ya, tetapi dia tetap organ-organ tubuhnya ini, saudara, sudah nggak bisa disembuhkan secara normal, saudara. Memang selalu berdoa, minta pemulihan dan minta pemulihan. Tapi Tuhan izinkan, saudara, sampai akhir hayatnya, saudara, dia hidup dalam pelayanan, ya, hidup takut akan Tuhan, tetapi kesehatannya sudah terganggu. Oleh karena itu saya mau berkata, buat anak-anak muda di tempat ini, ketika engkau ada dalam persoalan, engkau dalam masalah, apapun itu yang membuat hatimu, ya, mungkin sedih, mungkin marah, jangan lari kepada hal yang di luar Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Amin. Saudara, anak-anak muda di tempat ini, jangan engkau bermain-main dengan dosa. Apapun dosa itu. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan semuanya harus memperhatikan hidup kita, saudara. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih bermain-main dengan dosa. Karena dosa itu akan mendatangkan murka Tuhan. Akan mendatangkan kutuk dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu, mari Bapak yang kasih Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan. Ya, ketika kita ada dalam situasi kondisi yang lemah, kondisi tidak berdaya, kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Saya yakin dan percaya Dia pasti akan mengangkat kita. Dia akan melepaskan kita, Dia akan membebaskan kita dari setiap persoalan. Sebagaimana Tuhan sudah tolong Rehabiam ketika mereka masih sebagai bangsa yang kecil, sebagai kerajaan yang tidak kuat, sebagai kerajaan yang masih lemah. Tuhan angkat sedemikian rupa sehingga kerajaannya menjadi kokoh dan menjadi teguh, saudara. Tetapi jangan sampai ketika kita diberkati Tuhan, kita melupakan segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Mari saudara yang kasih Tuhan, ya, hari-hari ini, apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, saudara, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita. Saudara, kita tidak perlu hidup kita ini dikontrol, yang dikendalikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita dalam segala situasi, saudara. Oleh karena itu, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir dengan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Kalau hati kita tetap melekat kepada Tuhan, hati kita tetap mengandalkan Tuhan, pasti kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Apapun itu, persoalan dalam keluarga, perekonomian, pekerjaan, dalam usaha. Mari Bapak yang kasih Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, yang sudah melayani, jangan ada dalam pikiranmu untuk tinggalkan pelayanan. Karena engkau ketika meninggalkan pelayanan, ketika engkau mundur dari pelayanan, berarti engkau sudah tidak setia, saudara.
Kalau engkau sebagai umat Tuhan hari-hari ini, engkau sudah mulai kendor, berdoa, kendor untuk memuji Tuhan, kendor untuk menyembah Tuhan, kendor untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau sudah mulai, saudara, ya, benih-benih untuk tidak setia sama Tuhan. Itu sudah ada dalam hidup kita. Mari oleh karena itu hari-hari ini, mari saudara yang kasih Tuhan, ya. Mari kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana hidup kita. Ya, Rehabiam ini berdosa, ya, melakukan kejahatan karena dia tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, dia tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, ya, adakah kita masih bersemangat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa? Ya, apakah kita hanya menjalankan ibadah ini sebagai rutinitas, ya, di dalam hidup kita, saudara? Sehingga kita nggak merasakan apa-apa, saudara. Ketika kita datang ke tempat ini, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita memberikan yang terbaik, memberikan hati kita kepada Tuhan untuk menyembah, untuk mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari Bapak yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini kita tetap setia kepada Tuhan. Saya melihat ada di dalam pelayanan saudara yang kasih Tuhan, ada banyak kesaksian orang yang meninggalkan Tuhan. Itu hidupnya amburadul, saudara, kacau, saudara, ya. Tetapi orang yang tetap setia, saya yakin, saya melihat pembelaan Tuhan, karya Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini, mari, jangan pernah kita menyombongkan diri dengan apa yang ada pada kita. Karena apa yang ada padamu, saudara, itu semua adalah anugerah Tuhan. Kesuksesan, keberhasilan, kedudukan, uang, itu semua adalah anugerah, saudara. Kalau engkau memiliki semuanya itu atas kasih karunia Tuhan. Kalau engkau punya segalanya, jangan berkata ini adalah karena usaha saya. Kalau engkau tidak diberikan kemampuan oleh Tuhan, maka engkau tidak akan bisa memiliki apapun di dunia ini. Kalau Tuhan tidak memberikan kemampuan untuk menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, engkau juga tidak akan menikmati apapun, saudara. Ya, jadi apapun yang engkau miliki itu karena anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan yang Tuhan curahkan sehingga kita bisa memperoleh itu semua. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang bisa sampaikan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kita mau belajar dari apa yang diperbuat oleh Rehabiam. Ini sudah menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita sebagai umat Tuhan supaya kita tidak undur, ya, tidak setia sama Tuhan. Kita mau setia. Karena itu kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan kita mengangkat satu bunyian, bila aku ada sampai hari ini. Ya. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mengajarkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami setia kepada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapkan hatimu. Renungkan baik-baik apa yang Tuhan katakan melalui kebenarannya pada pagi hari ini. Tuhan mau engkau setia. Tuhan mau engkau tetap setia kepada Dia. Apapun situasinya, apapun keadaanmu, Tuhan mau engkau tetap setia kepada Tuhan. Ketika engkau saat ini ada dalam pergumulan dalam hidupmu, Tuhan mau engkau tetap setia, tetap mengandalkan Dia. Tetapi ketika engkau sudah diangkat oleh Tuhan, engkau diberkati Tuhan, Tuhan juga mau engkau tetap memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan. Tak bernilai di tangan-Mu jadi berharga. Ku sadari semua
karena anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, bila aku ada sampai hari ini. Bila aku ada sampai hari ini. Semua karena campur tangan Tuhan. Yang tak bernilai di tangan-Mu jadi berharga. Ku sadari semua karena anugerah-Mu. Katakan, ku angkat tangan. Ku angkat tangan bagi-Mu. Ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, bila aku ada sampai hari ini. Bila aku ada sampai hari ini. Semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai. Yang tak bernilai di tangan-Mu jadi berharga. Ku sadari semua karena anugerah-Mu. Sekali lagi lebih sungguh katakan, bila aku ada. Oh, haleluya. Bila aku ada sampai hari ini. Semua karena campur tangan Tuhan. Yang tak bernilai di tangan-Mu jadi berharga. Ku sadari semua karena anugerah-Mu. Katakan, ku angkat tangan bagi-Mu. Ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Katakan, ku angkat tangan, ku angkat tangan bagi-Mu. Ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Kami ini bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami menjadi berharga Tuhan. Kami menjadi berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami bersyukur diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami harus tetap rendah hati dalam hidup ini. Harus tetap mengandalkan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tidak menyerah Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika kami diberkati pun Tuhan, kami mau selalu ingat, kami selalu bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan Tuhan. Supaya hidup kami ini Tuhan benar-benar memuliakan dan mengagungkan Tuhan dalam hidup ini.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba berdoa untuk umat-Mu di tempat ini, untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka kumpulkan, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Dan mereka yang diberkati Tuhan, yang sudah menerima anugerah, mereka boleh melayani. Mereka tetap setia dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan Tuhan. Terus mereka mengiring Tuhan, apapun situasi dan kondisi mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, tetap setia memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus